Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Untuk mekanisme persalinan itu ada 7 gerakan utama. Yang pertama itu turunnya kepala, majunya kepala, fleksi, putaran paksi dalam, ekstensi, putaran paksi luar, dan ekspulsi. Untuk turunnya kepala itu dapat dibagi dalam masuknya kepala dalam pintu atas panggul atau enlargement, lalu majunya kepala atau disebut dengan descent. Untuk masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul pada primigravida itu sudah terjadi pada bulan terakhir dari kehamilan. Tetapi pada multipara itu biasanya baru terjadi pada permulaan persalinan. Nah, untuk masuknya kepala ke dalam pintu atas panggul, biasanya itu sutura sagittalisnya itu melintang dengan fleksi yang ringan. Lalu kalau sutura sagittalisnya itu dalam keadaan antero-posterior seperti ini dari pintu atas panggul itu, maka masuknya kepala itu lebih sukar karena menempati ukuran yang terkecil dari pintu atas panggul. Kalau sutura sagittalisnya terdapat di tengah-tengah jalan lahir antara simfisis dan promontorium, itu maka dikatakan dalam sinklitismus atau sejajar. Jika pada sinklitismus os parietal depan dan belakang itu sama tingginya. Lalu jika sutura sagittalis agak ke depan mendekati simfisis atau agak ke belakang mendekati promontorium, maka kita hadapi itu yang namanya asinklitismus atau tidak sejajar. Nah, itu asinklitismus itu dibagi ada dua, yaitu asinklitismus posterior dan asinklitismus anterior. Untuk asinklitismus posterior, kalau sutura sagittalisnya itu mendekati simfisis dan os parietal belakang itu lebih rendah dari os parietal yang depan. Lalu jika asinklitismus anterior, kalau sutura sagittalisnya itu mendekati promontorium sehingga os parietal depannya itu lebih rendah dari os parietal yang belakang. Pada pintu atas panggul itu biasanya kepala dalam keadaan asinklitismus posterior yang ringan. Selanjutnya majunya kepala. Majunya kepala itu pada primigravida, majunya kepala itu terjadi setelah kepala masuk ke dalam rongga panggul dan biasanya baru mulai pada kala 2. Sedangkan pada multipara itu sebaliknya, yaitu majunya kepala dan masuknya kepala dalam rongga panggul itu terjadi bersamaan. Lalu majunya kepala ini bersamaan dengan gerakan-gerakan yang lain, yaitu fleksi, putaran paksi dalam, dan ekstensi. Lalu yang menyebabkan majunya kepala itu tekanan cairan intrauterin, lalu tekanan langsung oleh fundus pada bokong, kekuatan mengejan, melurusnya badan anak oleh perubahan bentuk rahim. Nah, langkah selanjutnya yaitu fleksi. Fleksi itu melengkungnya kepala bayi sangat fleksi sehingga oksiput lebih rendah dari ubun-ubun besar. Jadi dagu itu bisa sampai menyentuh pada dada bayi. Fleksi itu terjadi karena adanya dorongan pada badan bayi, namun adanya tahanan dari pintu atas panggul. Kemudian adanya tahanan dari serviks dan juga ada tahanan dari pintu bawah panggul. Selanjutnya yaitu langkah putar paksi dalam. Putar paksi dalam itu adalah pemutaran bagian terendah janin sampai denominatornya berada pada bawah simfisis menuju ke arah jam 12. Jadi bagian terendah kepala, denominatornya itu oksiputnya ini harus berputar ke arah jam 12 seperti ini. Lalu harus dilakukan putar paksi dalam itu karena untuk menyesuaikan jalan lahir. Lalu selanjutnya yaitu gerakan ekstensi, adalah lahirnya kepala dengan posisi suboksipito. Oksiputnya ini menjadi hipomoklion atau sumbu putaran berada di bawah simfisis. Lalu kemudian lahirlah berturut-turut dari pinggir atas perineum, yaitu ubun-ubun besar, dahi, hidung, lalu mulut. Nah, selanjutnya yaitu putaran paksi luar. Disebabkan karena bayi ini menyesuaikan jalan lahir anteroposterior yang memiliki diameter paling besar supaya tidak terjadi
distorsia leher. Lalu setelah itu gerakan ekspulsi. Setelah putaran paksi luar bahu depan sampai di bawah simfisis, dan menjadi hipomokleon untuk kelahiran bahu belakang. Dan setelah bahu belakang lahir, kemudian bahu depan itu menyusul, dan selanjutnya seluruh badan lahir ke arah aksi jalan lahir. Terima kasih. Itu penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.